Pemerintah Kota Kupang pada Senin 17 April 2023 melalui Kepala BPKP 2D Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang menyerahkan 184 SK Pegawai Negeri Sipil 100% formasi tahun 2021 bertempat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Penyerahan SK PNS formasi tahun 2021 kepada calon pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil merupakan CPNS di lingkungan pemerintah Kota Kupang formasi tahun 2021. Pengangkatan CPNS menjadi PNS terhitung mulai 1 Maret 2023. Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS sejumlah 184 orang yang terdiri dari 18 orang tenaga teknis dan 166 orang tenaga kesehatan. Pengangkatan dilakukan setelah CPNS telah dinyatakan lulus dari pendidikan pelatihan dasar prajabatan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga telah melalui masa orientasi selama kurang lebih 1 tahun di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Mari kita ikuti liputan reporter Global 2 berikut ini. Rita Hilda Lolo dan Richard Tabang Adong. Mulai aulanya dan akreditasinya. Selamat pagi Kak. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Nama siapa nih Kak? Nama Lukas Biadoni Mukim. Oke. Om Lukas, ini hari 100% penerimaan SK Anda sebagai CPNS di kota ini lingkup OPD mana? Saya dari Dinas Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bidang kemetrologian. Coba Kakak menjelaskan sedikit prosesnya sampai ke hari ini, hari yang penuh bahagia nih Kakak. Ya, jadi prosesnya cukup panjang. Siap. Kami mulai dari pemberkasan sekitar bulan Agustus, saya kurang lupa juga, tapi tahun 2021. Siap. Kemudian kami seleksi pemberkasan di sekitar September 2021. Selanjutnya kami mengikuti tes SKD di sekitar Oktober 2021 dan tes SKB-nya di November 2021 kalau saya tidak salah. Kemudian pengumumannya itu di sekitar Maret 2022. Ya, sekitar itu. Dan saat ini kami penerimaan tes. Perasaan Kakak? 100%. Perasaan saya cukup senang karena jujur pada saat proses seleksi ada begitu banyak orang yang mengikuti tes dan ternyata saya salah satu di antara sedikit orang yang terpilih gitu. Sebagai ASN di tanggung jawab yang mulia untuk masyarakat, apa misi kedepannya Kakak sebagai ASN di Sebagai kota? ASN tentu tugas kami adalah kami harus menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila, dan kami juga mempunyai tanggung jawab dan peran untuk membangun bangsa kita terutama di lingkup pemerintah Kota Kupang. Kalau kami meteorologi, tugas dan peran kami adalah memastikan bahwa setiap alat ukur yang digunakan dalam dunia perdagangan di lingkup pemerintah Kota Kupang itu benar. Oh begitu. Sehingga itu sangat bermanfaat juga untuk masyarakat. Ya, benar Oke. sekali. Baik, harapan Kakak ke depan? Harapan saya, bagi saya ketika menerima SK 100% ini bukan hanya sekedar rasa senang saja yang saya terima, tetapi rasa tanggung jawab bahwa ada beban yang harus saya pikul. Beban yang saya pikul adalah apa yang harus saya lakukan dengan SK ini, apa yang bisa saya berikan kepada setidaknya bidang kami, bidang kemeteorologian Dinas Perindak Kota Kupang, dan umumnya kepada lingkup pemerintah Kota Kupang dan bangsa negara Indonesia sendiri. Terima kasih, sukses Kakak dan selamat berkarya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Nama siapa nih? Nama saya Apoteker Sri Prayadi. Ini di OPD mana? UPTD Puskesmas Bakenase. Bakenase. Ibu, ini hari luar biasa, 100% Ibu menerima SK sebagai ASN di lingkup Kota Kupang. Apa perasaan Ibu? Puji Tuhan, sangat bahagia sekali karena penantian selama 1 tahun berproses, akhirnya hari ini
terima SK 100%. Mungkin ada sedikit proses liku-liku Iya. ketika mungkin sedikit Sangat banyak, dari 80% sampai 100% ini 1 tahun. Kita di tempat PT Puskesmas Bakunase, saya sendiri terus bersama teman-teman kita mengikuti latsar. Kebetulan angkatan kami ini mengikuti program yang baru, blended learning. Jadi 3 minggu itu secara online, terus kita masuk asrama, baru diterima SK 100%. Ibu, di luar sana ada 30-an ribu sarjana yang juga mencari kerja. Dengan kebersihan Ibu, dengan ketekunan Ibu dan kesuksesan ini, apa pesan-pesan untuk mereka? Tetap tekun, pokoknya jalani saja proses yang ada. Pokoknya semua akan indah pada waktunya. Jadi apa yang dijalani sekarang, tekuni itu, tetap berproses, ikut saja alurnya Tuhan, jangan pernah berhenti. Pokoknya kalau sekarang sementara patah semangat, tetap saja, sekalipun tertatih-tatih pasti akan sampai. Bangkit kembali ya? Akan bangkit kembali. Nah, Ibu, untuk harapan Ibu ke depan dalam tugas-tugas yang Ibu emban setelah SK 100%? Harapannya nilai-nilai selama proses 1 tahun ini, nilai berakhlak diterapkan di lingkup OPD, terutama kami yang kesehatan ini dalam pelayanan ke masyarakat, ya. Kualitasnya? Ya, kualitasnya ditingkatkan. Kata kunci untuk kesuksesan? Dari saya, kata kunci kesuksesan Ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Jadi tidak cukup berdoa saja, tapi juga bekerja. Terima kasih, sukses Ya. untuk Ibu ya. Salam untuk. Selamat siang Bapak Kepala BKD Kota Kupang, Bapak Ade Maneve. Terkait hari ini penyerahan SK 100% buat 184 tenaga PTT di Kota Kupang. Komentar Bapak terkait dengan proses perhatian pemerintah bagi peningkatan kualitas kinerja ASN dengan pengangkatan 100% tenaga ini. Baik, jadi kaitannya dengan pengangkatan 184 CPNS untuk diangkat menjadi PNS, di pemerintah Kota Kupang. Untuk itu pertama-tama saya atas nama pemerintah Kota Kupang memberikan apresiasi kepada teman-teman CPNS yang sudah lolos uji masa percobaan selama 1 tahun. Tentunya di dalam melaksanakan masa percobaan sebagai calon pegawai negeri sipil itu mereka harus memenuhi beberapa persyaratan kriteria untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada pemerintah Kota Kupang. Dengan diangkatnya 184 ya, orang PNS di pemerintah Kota Kupang dari calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, itu diharapkan teman-teman ini selalu melaksanakan tugas ya, sesuai kompetensi mereka, dan jangan hanya sampai di sesuai kompetensi saja, tapi harus ada inovasi, kemudian ya ada kreativitas sehingga bisa membantu pemerintah Kota Kupang sesuai dengan bidang tugas daripada mereka masing-masing. Apakah ada pergeseran begitu? Penempatan mereka sudah sesuai dengan yang mereka lamar pada saat itu. Jadi contohnya kalau mereka lamar sebagai bidan atau perawat ya, atau tenaga teknis ya, atau tenaga kesehatan di puskesmas umpamanya. Nah, di puskesmas Sikomana berarti mereka juga ditempatkan di puskesmas Sikomana. Nah, ada 18 dari 184 itu ada 18 orang tenaga teknis ya. Tenaga teknis itu formasi untuk bendera.
itu berarti promosi untuk penjara ini berarti kita penempatannya pada dinas perindustrian Kota Kupang. Sedangkan yang sisa 176 orang itu tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan itu ya ditempatkan sesuai dengan ya lamaran mereka. Jadi kalau mereka lamar pada waktu itu ada formasi di contohnya di puskesmas, ya di puskesmas Sikumana, berarti mereka ditempatkan di puskesmas Sikumana. Di rumah sakit ya di rumah sakit seperti itu. Bapak, apakah ada lagi kebutuhan tenaga dari OPD-OPD terkait di Kota Kupang yang memang juga sangat perlu lagi diperhatikan terkait dengan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat kita? Ya, jadi memang sesuai dengan instruksi Bapak Penjabat Wali Kota untuk kami di BKP 2D, kami sekarang sementara ya, karena memang kebijakan dari pemerintah pusat itu untuk sementara sekarang mungkin yang lebih diprioritaskan itu pada pengangkatan P3K. Nah, P3K. Nah, kita P3K ini kita di Kota Kupang ini kan yang sudah kita laksanakan itu P3K kependidikan dan sementara kita proses juga P3K kesehatan. Nah, ini sementara dalam proses. Tapi kalau untuk pendidikan sudah berjalan itu periode 1, periode 2 dan periode 3. Tapi pengangkatannya baru periode 1 dan periode 2. Sedangkan yang untuk ketiganya ini masih sementara dalam proses. Nah, untuk tenaga kesehatan baru kita sementara usulkan untuk di proses di tingkat pusat. Untuk nanti juga kita diberikan informasi untuk tes. Nah, untuk sementara kan kita punya PTT ini ada 2.450. Itu terdiri dari di dalamnya ada juga tenaga PTT kesehatan, ada juga tenaga PTT dari pendidikan. Nah, kemudian nanti ke depan mungkin kita juga akan melihat kembali bagaimana yang tidak memenuhi syarat akan masuk dalam outsourcing. Terus yang memenuhi syarat yang sisa mungkin bisa diakomodir di tenaga teknis, P3K tenaga teknis. Nah, ini sementara kita dalam pemetaan sekarang. Itu menjadi perhatian ya, pemerintah kota. Untuk pemetaan untuk nanti ke depan itu kita akan usulkan itu ke pemerintah pusat. Harapan Bapak ke depan terkait pelayanan kepada masyarakat dan kedisiplinan ASN kita terkait dengan tuntutan pelayanan masyarakat di depan. Nah, baik, jadi ke depan itu ya sebagai yang dipercaya untuk memimpin kepegawaian di pemerintah Kota Kupang, itu kami mengharapkan agar pelayanan, tentunya tujuan daripada pemerintah itu adalah melakukan pelayanan berupa pelayanan kepada masyarakat, publik, ya, kemudian kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Nah, untuk itu peran aktif daripada PNS ini sangat diharapkan. Karena tanpa PNS sudah jelas bahwa pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tidak bisa jalan secara optimal. Oleh sebab itu, ini bisa jalan secara optimal. Itu harapan saya adalah PNS yang ada pada pemerintah Kota Kupang harus meningkatkan skill dan kompetensi dan melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas yang tinggi sehingga semua pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan di pemerintah Kota Kupang itu bisa berjalan secara optimal dan masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh teman-teman kita aparatur sipil negara di pemerintah Kota Kupang. Baik, terima kasih untuk komentar Bapak. Sukses selalu dalam tugas-tugasnya.